Sekarang bisa dikatakan bahkan Chief juga bilang berhasil dengan Madura United. Ini tim yang dulu di petanya sepak bola Jawa Timur kan nggak ada yang klub besarnya lah sebagai kontender untuk jadi juara begitu kan Chief. Yang menarik adalah langsung menyebut Madura United, banyak netizen bilang ini Los Galacticos. Tapi dalam buku ini juga Chief mengatakan tetaplah Laskar Sapi Kerap gitu Chief ya. Itu kenapa nggak mau dibilang Los Galacticos? Tapi kan emang pemain bintang banyak mau ke Madura semua. Iya, berbuat sesuatu yang luar biasa kan juga tidak perlu dengan tepuk dada, gitu ya. Nah, aku harus membuat sesuatu luar biasa di Madura United. Kalau nggak ada orang yang melihat. Ya. Kalau orang sedang berjalan, ya, walaupun ada geberisik di sini, dia makin tetap berjalan. Tapi begitu ada kedahsyatan tertentu, dia akan menoleh. Dia melihat, oh ada Madura. Begitu dia melihat Madura senang, mungkin tidak hanya menoleh, dia datang. Kalau dia belanja di Madura, nah itu kan dahsyat. Nah, apa yang aku lakukan di Madura? Kalau aku lakukan biasa saja, nggak dilihat orang. Harus membuat sesuatu yang luar biasa. Nah, setelah itu pelan-pelan dibenahi. Nah, pelan-pelan marketingnya dibenahi, kemudian supporter dibenahi, sistemnya dibenahi. Sekarang sudah siap. Mulai dari sistem yang ada sudah kita siapkan, kantor kita siapkan, distro kita siapkan. Dulu kita nggak punya apa-apa. Kita punya harapan, tapi bukan mimpi. Tapi itu harapan yang betul-betul saya perkirakan suatu saat saya bisa sampai di sini. Visi ya? Iya. Visinya jangan pendek, sekian tahun. Minimal 10 tahun ke depan. Ini Madura United udah jalan 6 tahun sebentar lagi. Ini kan dahsyat ya. Kalau ngurus bola di Madura udah 9 tahun. Iya. Sudah 9 tahun total. Dan ini kalau diakumulasikan, para pemain dari 5 benua hadir di Madura. Itulah salah satunya bagian dari yang saya suka di buku ini. Merangkum pelan-pelan, itu kan tanpa disadari. Saya tahu datanglah dari benua Amerika ada. Di Australia ada, di Afrika ada, dari Eropa ada, bahkan dari Amerika Latin pun. Jadi kita lihat lagi, pada saat nyusun buku ini saya coba melihat, betul juga ya. Diskusi sama teman saya, ternyata memang betul. Tanpa saya sadari, Madura United itu pernah dihinggapi oleh 5 pemain dari 5 benua. Gitu. Betul. Ini juga jelas digamblangkan di sini nih, Chief. Bahkan di sini sampai yang dari 2012 waktu yang Persepam. Baru kemudian di 2016 ya, Chief ya. Mulai dari Madura United, ini banyak sekali pemain-pemain dari segala benua. Ya, perjalanan ini memang dari 2012 ya. 2012. Sampai sekarang. Rasanya sih sekarang sudah enggak. Mereka sudah melihat Madura itu setara dengan yang lain. Bahkan ada yang viral waktu itu kan Peter Odemwingie. Iya, itu dahsyat. Pemain dari Liga Inggris, Nigeria, juga Olympian, pemain tim nasional. Itu sekedar marquee player atau juga punya kesan, Chief? Saya berdiskusi dengan Odemwingie. Kenapa kamu mau di Madura? Dia simpel aja. Dia bilang, selain jersimu menarik. Ya, saya bilang jersimu menarik. Saya itu bermain sepak bola ingin sambil liburan. Dan di Madura saya bisa menikmati ini. Jadi dia sebenarnya bermain sepak bola itu dengan lepas. Dia liburan sebenarnya datang ke sini. Nah kemudian ada hal yang membuat dia akhirnya tidak lagi ingin melanjutkan. Tapi bukan masalahnya bukan klub. Bukan internal? Bukan internal, bukan dengan saya, bukan dengan klub, bukan dengan pengurus Madura, bukan. Artinya ada hal yang mungkin sudah pernah terungkap di satu media, tapi saya tidak ingin menyebutkan itu. Dia akhirnya tidak lagi memperpanjang, padahal dia udah datang. Soalnya kan waktu itu kalau nanti juga yang pada nonton mungkin kasih komen juga di YouTube kita, banyak yang taunya infonya ada masalah di internal. Enggak. Kalau di buku ini saya lihat kan ada tulisan ini juga evaluasi untuk pihak lain juga. Dikatakan kan seperti itu, Chief. Nggak mau ngasih tahu siapa, Chief? Enggak usah. Nggak kepancing, Chief ya. Tapi paling nggak evaluasi buat semua, Chief ya. Jadi, tapi Chief bisa katakan Odemwingie waktu itu nggak balik lagi bukan karena internal. Bukan. Dan dia baik-baik. Dia baik-baik. Dia ketemu dengan saya, kita juga nggak punya kewajiban, dia juga nggak punya kewajiban lagi. Artinya kita shaking hand baik-baik lah. Dan dia minta maaf tidak bisa melanjutkan dengan Madura. Ini kayaknya prinsipnya Chief juga ya. Di buku juga saya baca untuk ngambil pemain aja Chief ini hati-hati. Ada nggak dia punya ikatan dengan klub lain, masih ada nggak? Bahkan ikatan emosional juga dicek. Tuh saya baca di sini tentang Andik kan. Itu apa segitunya Chief? Di era bisnis industri bola sekarang kan? Sepak bola itu kan juga penting persahabatan. Itu paling utama. Baru kita bicara sportivitas. Persahabatan dulu nomor 1. Kalau kita sudah tidak mau menjalin persahabatan, jangan pernah berkecimpung dalam sepak bola. Jangan. Termasuk juga dalam merekrut pemain. Saya sampaikan kepada Andi. Saya tanya kepada Andi.
betul kamu nggak mau di Persebaya. Dia bilang, enggak Pak, bukan saya yang tidak mau. Persebaya yang tidak menghubungi saya. Saya minta kepada manajer, tolong hubungi manajer Persebaya. Saya pun menghubungi manajer Persebaya. Betul nggak rela Andi ke tempat saya? Jadi semua bagus, nggak ada yang merasa tersakiti.